Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun kita berada. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Ya, kita akan terus dipakai Tuhan, diubahkan Tuhan. Salah satunya dengan kita merenungkan firman dan melakukan firman Tuhan. Hari ini mari kita perkatakan dengan iman kita. Firman Tuhan, ayat yang kita sama-sama akan renungkan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-22 berkata demikian, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Ya, ini adalah satu janji yang sangat luar biasa. Ya, dalam renungan sebelumnya kita sudah belajar apa yang harus dijaga, apa yang harus dipelihara di dalam kehidupan kita. Ya, Amsal ini sudah mengajarkan kepada kita ada kebijaksanaan, ada pertimbangan yang terus harus dijaga dalam hidup kita. Sehingga itu dilanjutkan dalam ayat yang hari ini kita renungkan, akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Satu renungan yang sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara pernah minum kopi janji jiwa? Ya, wah, itu adalah satu kopi yang ketika kita minum kita merasa nyaman, merasa rileks ya. Judulnya sangat sesuai ya dengan apa yang kita dapat nikmati. Tetapi hari ini kita juga akan belajar ada janji jiwa yang lain yang bahkan firman Allah berikan bagi jiwa kita, janji yang sifatnya kekal. Firman Allah berkata kalau kita menyimpan pertimbangan, menyimpan kebijaksanaan. Dalam renungan-renungan sebelumnya kita menyimpan hikmat dari Tuhan dalam hidup kita, terus terhubung dengan Dia. Firman Allah menjanjikan hal yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Yang pertama, hari ini kita akan lihat akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Sangat istimewa ya, kita dapat merenungkan bagaimana janji yang Tuhan berikan itu sifatnya kekal. Kalau kita minum kopi yang tadi saya sebutkan ya, setelah efek kopinya hilang ya hilang juga gitu ya. Rasanya yang ada kita bisa nikmati, tetapi hikmat dari Tuhan, firman Allah berkata akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Apa yang kita belajar ya? Ketika jiwa kita ada arahannya, ada tuntunannya, ada yang mengarahkan, yaitu hikmat Tuhan. Ketika jiwa kita mengikuti kehendak-kehendak Tuhan, mengikuti firman Tuhan, jiwa kita akan ada tuntunannya sehingga dapat hidup dengan benar, hidup dengan baik, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena di dunia ini kita melihat banyak orang yang kehilangan arah karena nggak punya tujuan. Jiwanya seperti kehilangan daya, kehilangan semangat, kehilangan arah yang dapat dia ikuti. Kenapa? Karena tidak punya tujuan, tidak punya arah, tidak punya pertimbangan, tidak punya hikmat, tidak punya kebijaksanaan. Sehingga jiwanya kosong. Saya mengerjakan ini, saya dapat harta yang banyak, saya bisa mencapai kedudukan yang tinggi, saya capai prestasi yang tinggi. Tapi untuk apa? Karena tidak ada tujuannya, hidupnya bagaikan tanpa tujuan, hidupnya bagaikan tanpa arah. Sehingga banyak orang yang pandai misalnya, ada orang-orang yang kaya misalnya, ada orang-orang yang punya kedudukan tinggi, tapi waktu tidak punya tujuan dalam hidup, dia hidup dalam kebingungan, dia hidup di dalam keadaan takut. Ya, jadi sangat mengenaskan ya, sangat menjadi satu ironi ketika orang yang pandai tapi bahkan tidak tahu untuk apa hidupnya, bahkan enggan hidup. Bapak Ibu Saudara ya, mari kita belajar. Tuhan punya tujuan atas hidup kita masing-masing. Waktu kita diciptakan, Tuhan sudah punya rencana yang sangat indah. Jadi dapatkan pertimbangan, dapatkan hikmat dari Tuhan, dapatkan kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga firman Allah berkata, kalau kita mendapatkan firman, kalau kita dapat hikmat, kita dapat tujuan di dalam Tuhan, kita mengerti untuk apa kita hidup. Untuk melakukan hal-hal yang berdampak bagi diri kita, bagi orang lain, dan juga memuliakan Tuhan. Maka firman Allah berkata, kita akan mendapatkan hidup bagi jiwa kita. Jiwa kita bisa semangat, jiwa kita bisa berkobar-kobar, jiwa kita menjadi jiwa yang pantang menyerah. Boleh ada pergumulan dalam pekerjaan, mungkin dalam studi kita, dalam ekonomi kita, tapi kita nggak menyerah.
jiwa kita itu tetap hidup. Kenapa? Karena kita tahu aku diberi kemampuan oleh Tuhan, aku diberi hikmat oleh Tuhan. Waktu ada masalah, ada hikmat Tuhan yang menyertai, sehingga aku bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Mari kita belajar, jangan melarikan diri kepada hal-hal yang lain. Ya, ada orang-orang yang mungkin ya ketika mereka mengalami kehilangan arah, ya kehilangan semangat, larinya kepada hal-hal duniawi, mungkin kepada hiburan-hiburan, kepada games yang tidak memberikan arah dan tujuan yang baik. Bapak Ibu, boleh kita kemudian mencari hal-hal hiburan, tetapi jangan sampai kita kemudian meletakkan arah dan tujuan kita kepada hal-hal itu. Ketika kita kehilangan tujuan kita, kehilangan arah kita, itu yang justru akan menjadi sesuatu yang mematikan jiwa kita. Tapi kalau kita ketemu dengan hikmat Tuhan, hikmat menolong kita supaya kita menggunakan hidup kita dengan baik, sehingga hidup kita tidak berlalu begitu saja. Hidup kita bisa kita jalani dengan baik, kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan baik. Hikmat akan menolong kita, oh iya ya, saya sebaiknya belajar ini, saya menguasai keterampilan ini, saya berlatih lagi keterampilan kita. Oh iya ya, saya bisa mengatur waktu, jadwal kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bijak, sehingga kita dapat semakin melakukan hal-hal yang baik, sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang baik dan kemudian itu berdampak yang baik, jiwa kita itu akan terus hidup dalam semangat untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Jadi mari kita lihat, ada janji bagi jiwa kita yang luar biasa, akan dihidupkan jiwa kita. Tetapi syaratnya adalah cari pengetahuan, simpan pengetahuan, simpan hikmat, simpan kebijaksanaan Tuhan. Terus terhubung dengan Dia. Dia akan menunjukkan tujuan dan arah yang terbaik dalam hidup kita. Kemudian pengetahuan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan bukan saja menghidupkan jiwa kita, tetapi ayat ini juga dikatakan menjadi perhiasan bagi leher. Ya, perhiasan biasanya kita lebih sering jumpai pada wanita ya, ibu-ibu, remaja putri, wanita suka pakai perhiasan ya di kalung, dan waktu kita di leher, waktu kita pakai perhiasan di leher, kalung, ada hiasan-hiasan yang lain, maka secara penampilan akan tambah lebih cantik, lebih menarik begitu ya. Nah, demikian juga kalau kita hidup kita dipimpin oleh Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, kita mampu membuat pilihan-pilihan yang baik. Mungkin dalam bahasa Jawa saya pakai istilah kalimat tidak gerasa-gerusu waktu membuat keputusan. Kita minta hikmat Tuhan, kita tenang dalam permasalahan kita, ya kita dapat membuat pilihan-pilihan yang baik dalam hidup kita. Maka firman Allah berkata itu, hikmat itu akan menjadi sebagaikan perhiasan di leher. Artinya apa? Akan membuat kita menjadi seorang yang menarik. Kenapa? Karena kita menampilkan sikap-sikap yang baik. Ya, ketika kita kemudian tenang di dalam segala hal, ya menjalani kehidupan dengan baik, kita bijaksana menyikapi diri kita, bijaksana menghadapi sekitar kita, bijaksana menghadapi masalah-masalah dalam keluarga kita. Ya, itu membuat kemudian menjadi sesuatu yang menarik dalam hidup kita. Sama seperti orang yang memakai perhiasan kemudian terlihat menarik, orang yang sikap hidupnya ya dipenuhi oleh hikmat Tuhan, dipenuhi oleh kebijaksanaan, dipenuhi oleh pengetahuan Tuhan, akan menjadi pribadi yang menarik. Karena itu ingin tampil menarik, bukan saja kita menghiasi dengan tubuh jasmani kita, itu perlu ya, atur pakaian yang baik, pakai make up, mungkin yang pria bersisir yang baik, pakai baju yang rapi, bahkan kita boleh pakai perhiasan, tetapi perhiasan bagi jiwa kita yang terbaik, bagi hidup kita yang terbaik adalah memiliki hikmat Tuhan, memiliki kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga waktu kita berkata-kata, kata-kata kita adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Orang akan menjadi tertarik dengan apa yang kita katakan. Waktu kata-kata kita membangun dia, orang yang mendengar kemudian bisa dibangunkan. Oh iya ya, saya harus tetap kuat ya, saya nggak boleh menyerah ya. Itu menjadi sesuatu yang menarik dari hidup kita. Waktu perilaku kita adalah perilaku yang menenangkan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada orang-orang yang khawatir, orang-orang yang takut, tapi kita justru memberi semangat. Kita akan juga memberi kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang justru akan lebih tertarik, wah kok dia bisa tenang ya.
dalam permasalahan, tidak kemudian menjadi panik, tidak kemudian menjadi melakukan hal-hal yang merugikan. Dan kita bisa belajar hidup kita akan menjadi berharga, menjadi sesuatu yang menarik, bahkan membimbing orang-orang di sekitar kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Karena itu hari ini firman Tuhan yang kita renungkan, ya, simpanlah kebijaksanaan, pengetahuan, jangan sampai itu hilang, karena itu akan menjadi kehidupan bagi jiwa kita dan perhiasan bagi leher kita. Ya, satu, ada janji yang luar biasa bagi jiwa kita. Kalau itu dari Tuhan, maka menghidupkan jiwa kita, menjadi perhiasan bagi hidup kita yang sifatnya kekal. Perhiasan dalam dunia ini bisa hilang, bisa luntur, tapi kalau hiasan dari surga itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, kekal ada di dalam kehidupan kita. Karena itu kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus ada terhubung dengan Tuhan, supaya pertimbangan kebijaksanaannya itu tidak jauh dari kita, selalu ada dalam hidup kita. Mari sekali lagi kita ucapkan ayat firman Tuhan ini, Amsal 3 ayat 22. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Doa kami, Bapak, Ibu, Saudara, saya juga, kita semua punya kehidupan yang luar biasa dalam jiwa kita, dan hidup kita dihiasi oleh keindahan-keindahan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus dihiasi dengan keindahan-keindahan dari Tuhan. Bapak, Ibu juga dapat membagikan kesaksian atau mungkin menaikkan pokok doa dengan menghubungi nomor 0813 2742 0088 melalui chat di WhatsApp, dan kami sangat percaya bahwa kesaksian yang dibagikan juga akan menjadi keindahan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena ada janji yang luar biasa bagi jiwa kami. Ada kehidupan, ada keindahan di dalam Engkau. Karena itu kami berdoa, biarlah pengetahuan dari Tuhan, hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan yang menghiasi kehidupan seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Supaya kami bijaksana, kami penuh hikmat Tuhan, dan hidup kami menjadi indah, memuliakan nama-Mu. Setiap firman yang kami renungkan, Tuhan tolong supaya kami mengerti, kami menghidupinya, dan kami mengalami janji-janji dalam Engkau, sehingga kami dapat mengalami revival, kami berubah, kami berkarya, dan kami menjadi berkat satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Ya Tuhan, kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang dibaharui dalam roh dan pikiran kami, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.